Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siva Fadila. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas EVA City 1A. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS dari mata kuliah Basic Programming, yaitu membuat halaman web. Untuk membuat proyek codingan saya yaitu membuat halaman web, di sini saya akan mengambil tema band yaitu berisikan 7 anggota dengan nama band tersebut adalah Bentrok. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai perangkat kode editornya. Lalu di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah file di mana file tersebut akan berisikan codingan saya, menyimpan codingan saya. Lalu isi dalam folder ini terdapat folder image yang nantinya akan saya masukkan foto yang akan saya masukkan ke codingan dengan catatan folder yang berisikan foto tersebut harus dalam satu folder dalam codingan. Oke, lanjut saja ke Visual Studio Code. Saya masukkan dulu foldernya. Oke, ini saya masukkan folder ini. Oke, sudah otomatis ada foto, nanti tinggal dipanggil saja sesuai file namanya. Lanjut, saya mau membuat file HTML-nya dengan nama Bentrok. Lalu titik HTML karena saya akan membuat HTML, lalu tanda seru agar otomatis muncul. Nah, untuk bagian lanjut, head dan lainnya. Lalu di bagian title, saya akan ubah dokumen ini, bagian ini, tunggu sebentar. Nah, bagian dokumen ini menjadi bentrok ya. Bentrok. Nah, lalu saya akan membuat header class, alias saya akan membuat suatu wadah. Header. Dinamakan main header. Lanjut, di sini saya akan memasukkan wadah untuk judul, dialog, if, class. Nah, di sini kegunaan div class header class ini adalah sebuah wadah dan kelasnya ini sebagai label yang nantinya akan saya style di CSS, akan saya panggil label ini di bagian file CSS. Oke, saya namakan wadah ini sebagai nama band. Oke, dalam suatu wadah tentu terdapat isinya, maka saya akan mengisinya dengan sebuah judul menggunakan heading. Nah, saya nama heading, saya namakan bentrok. Oke, lanjut. Saya akan ke bagian body. Bagian body ini tuh berisikan isi utama halaman webnya. Pertama-tama saya akan memasukkan foto sampul, yaitu foto di mana para 7 anggota dalam satu frame alias satu foto. Maka saya akan membuat ini dulu, wadahnya dulu, div class. Saya namain foto bareng aja, foto bareng. Lalu ingat, dalam satu wadah perlu isinya, maka saya isi sebuah foto dengan cara img foto. Nah, di sini saya menyimpan foto, oke, fotonya dengan judul ref, dengan nama ref, maka akan muncul.
Lanjut, di sini saya akan membuat profil masing-masing dari 7 anggota tersebut. Namun di sini saya akan membuatnya menjadi dua bagian, di mana bagian satu itu berisikan 4 orang, bagian kedua itu berisikan 3 orang. Lanjut, saya akan membuat wadah lagi. Nah, sebelum profil itu saya ingin memasukkan logo ya. Jadi saya mau story. Oke, sebenarnya saya akan jadi wadah dalam wadah kayak header class sama div class ini. Jadi saya mau bikin story base-nya dulu. Story base tuh kayak mengisi banyaknya wadah-wadah lain. Jadi mungkin seperti ini. Analoginya mungkin kayak boneka Maya Tosca ya, dalam ada boneka di dalam boneka lagi gitu. Div class, sorry, enggak ini biar otomatis langsung div class. Nah, di sini saya ingin sebelum ke profil masing-masing saya ingin menambahkan sebuah logo bandnya. Nah, logo bandnya itu oke, saya namakan logo. Oke, logonya itu berupa foto. Saya masukin, kalau salah saya namain logo. Nah, ini logo bentrok. Kita lihat. Oke, nah sudah berubah. Lalu saya ingin menambahkan wadah kedua di dalam story base ini, yaitu saya ingin menambahkan profil dari masing-masing anggota. Nah, saya masukin aja di kelas lagi. Nah, ini untuk 4 orang dulu ya. Jadi saya masukin anggota pertama itu dengan nama story orang. Saya labeli dengan story orang, nanti saya panggil di bagian CSS. Lalu saya tutup. Yuk, seperti ini. Lalu saya panggil img buatnya foto pertama ini. Lalu saya mau namakan ini tuh sebagai story 1 ya. Story 1 mungkin. Story 1 aja. Satu. Nah, di sini tuh sebagai backup kalau fotonya nggak muncul di bagian web ataupun Google seperti itu. Lalu saya masukkan heading 2. Nah, heading 2 ini tuh saya mau buat nama ya, buat memasukkan nama anggotanya. Kayak misal Muhammad Prayoga. Nah, kita lihat, nah di sini muncul Muhammad Prayoga. Saya mau buat seperti itu. Lalu di bagian sini saya ingin menambahkan kata-kata dari setiap anggota dengan menggunakan P atau paragraf ya ininya. Nah, lanjut. Ini saya menambahkan kata-katanya, musikmu adalah suaramu, biarkan gitar berbicara kepadamu. Oke, seperti itu kita oke, kita lihat ke bawah, ini sudah muncul ya bagian P-nya dan heading-nya maupun fotonya juga. Lanjut, saya akan membuat profil anggota kedua. Ini agar lebih rapi saja. Seperti ini. Lanjut untuk profil orang kedua, maksudnya anggota kedua. If perintahnya sama semua, mau anggota berapapun, menggunakan perintah div class, ing, dan h2. Div class story orang sama. Oke, buat terus saya masukkan di ing, search foto ini sama, saya masukin
ini. Lalu heading 2, seperti tadi saya memasukkan nama. Lalu saya akan saya akan menambahkan kata-kata menggunakan paragraf. Kata-katanya itu musik, sorry, nggak kapital. Musik yang tulus, yang tulus, butuh banyak kata, cukup mengalir nada. Oke. Untuk story anggota kedua bisa dilihat sudah muncul. Lanjut ke anggota ketiga. Menggunakan berita yang sama. Search for foto Christian. Lalu ini bagian alt sama story 1. Lanjut ke bagian heading dulu, membuat nama Christian Angelo. Oke, bagian P, kata-kata, paragraf. Bernie. Aduh, sorry. Bernyanyi bukan soal sempurna, tapi soal berani menumpahkan rasa. Oke, stop di sini. Oke, lanjut ke band anggota ketiga. Bintangnya sama. Pas story kurang Oke, lanjut H2 buat heading Muhammad Fauji. Lanjut yaitu paragraf ataupun kata-kata, bagian kata-kata. Kata-katanya biarkan dan petikan kita biarkan petikan kita apa ya, tiba yang berbicara saat tak lagi
Ini buat kata-kata. Oke, ini kan tadi seperti yang di awal saya bilang, saya mau membagi dua bagian, dua wadah, yaitu sebentar, saya cek cross check lagi. If class story base, if class logo. Sorry, di bagian sini saya lupa menambahkan div class. Sorry, aduh. Jadi ini buat ngebaginya, tapi dalam satu masih buat satu ini gitu. Satu div class class saya story. Bagian div ini saya tutup di bagian sini. Habis nih. Mungkin biar lebih jelas saya mau rapiin dulu biar kelihatan. Maaf ya sedikit jadi memperlama. Oke, sorry, ini harusnya tidak usah di biar kelihatan ya, ini ke sini, ini div yang ini. Oke, setelah itu saya mau membuat wadah yang kedua untuk 3 orang ini, tapi masih menggunakan label yang sama. Kelas story orang, terus yang label sama itu masih pakai label ini. Nah, ini lanjut ke Recordif Class PNG foto. Ya, ini orang ke berapa sih, ini orang ke berapa? Tadi 4 ya, berarti orang ke 5. Lanjut. Lanjut foto ini sama. Sorry, saya nggak biar lebih enak. Oh, ini nggak di dalam kurung, kan di dalam ketik. Story 1. H2 Syifa Fadilah. Syifa Fadilah. Lalu saya bagian P-nya untuk kata-katanya alias paragraf kata-kata. Kita dulu. Ini jatuh. Sorry. Saya lanjut ke bagian P-nya. Maaf tadi ada kendala jatuh. P-nya suara. Kelihatan saya. Suara bila yang lembut lahir dari tangan karena bergetar oleh kegagalan. Oke, sudah lanjut ke bagian
Kita lanjut ke profil orang anggota. Anggota ke Oh iya, sorry sorry sorry. Saya di bagian ininya kurang kurang story. Nah, di bagian sini tuh masih ada div kelas yang ini nih. Nah, bagian ini nih harus dimasukin lagi. Story. Oke, saya pindahkan div ini ke bagian bawah. Lanjut ke profil orang ketiga. Div kelas lagi. Kali ini div kelas orang IMG foto sama aduh ini kecil sekali. Terus lanjut saya membuat heading lagi, heading kedua, heading 2 maksudnya, untuk menyertakan nama Muhammad Ade Anggara. Ini P, biasa kata-kata motivation. Bahasanya P paragraf itu, dan ya, ya, hmm, kehilangan, sorry, kehilangan jiwanya. Oke, profil anggota ke 6 selesai. Lanjut ke profil anggota ke 7 alias terakhir. Amelia Agustika kan, lanjut ke bagian paragrafnya. Ada yang
Sudah selesai untuk file HTML-nya. Saya akan lihat dulu terlebih dahulu secara keseluruhan. Berikut adalah tampilan HTML yang belum saya style ataupun desain di CSS. Begini tampilannya. Lalu saya akan style dulu di CSS. Lanjut saya style di CSS dengan menambahkan file. Saya ubah menjadi style, terus belakangnya CSS. Di sini ke file HTML lagi. Di sini saya akan memasukkan eh, file CSS yang telah dibuat tadi ke dalam file HTML dengan cara di bagian head sini setelah title saya masukin link. Nah, di sini ada udah bagian CSS, pencet aja style sheet, style CSS. Nah, di sini udah otomatis muncul. Lalu langsung ke bagian sini. Nah, di bagian sini saya ingin mengubah backgroundnya itu menjadi warna hitam. Yang tadinya warna putih nih, saya ingin mengubah menjadi warna hitam dengan cara memanggil body, lalu saya pilih background color warna hitam nih, black. Nah, jadi yang tadinya warna hitam itu berubah menjadi warna putih. Jadinya warna putih menjadi warna hitam seperti itu. Lalu saya kedua saya ingin yang tadi yang bagian heading ke heading 2 dan dan paragraf yang profil masing-masing anggota itu teksnya ingin saya ubah menjadi warna putih karena di sini karena backgroundnya telah berubah jadi warna hitam maka teksnya tidak kelihatan ya. Jadi saya mau ubah bagian heading 2 dan P itu menjadi warna putih dengan cara color alis blue mungkin ya. Nah, ini sudah berubah ya. Sudah, ya, saya pilih warna itu saja, warna alis blue. Lalu, nah, ini berubah semua ya, karena saya memanggil H2 dan P itu menjadi warna putih. Lanjut, saya ingin men-style bagian judul. Judul backgroundnya yang bagian ini. Nah, yang nama band itu saya ingin style saya ingin desain dulu, saya panggil dulu nama band ini. Saya ingin ubah background colornya itu menjadi warna abu dengan cara background color. Nah, mungkin saya ingin menggunakan RGB karena saya ingin memasukkannya tuh lebih spesifik gitu. Warna. Jadi kayak custom, bukan otomatis. Ini spesifik intinya. 51. Lihat di sini telah berubah menjadi warna abu karena 5151. Nah, di sini juga terlihat nih warna abu. Nah, berubah jadi seperti ini. Lanjut, saya ingin membuat teks ini tuh menjadi ke tengah. Yang tadinya di sisi, saya ingin mengubahnya menjadi ke tengah dengan cara perintahnya teks alik center. Nah, karena ini di sini ya tampilannya jadi gak terlalu kelihatan, nanti kelihatannya pas sudah full. Lanjut, saya ingin apa namanya mengubah font size alias ukuran fontnya menjadi lebih besar dengan cara font size. Di sini ada font size, di sini saya mau custom aja menjadi 20 px ya. Nah, itu jadi terlihat lebih besar dari sebelumnya. Lanjut, saya ingin mengubah apa ya namanya? Ini dulu deh, saya
Sininya tuh background ini akun teks ini tuh menjadi sedikit lebih transparan. Caranya adalah dengan opacity. Nah, saya custom menjadi 0,8 seperti ini. Nah, ini nggak terlalu kelihatan, nanti kelihatannya nanti ya. Saya kasih lihat. Lanjut, saya mau membuat margin, margin top dan 0 aja, sama leftnya kiri itu menjadi 0 tuh margin tuh apa ya namanya? Jarak, jarak. Nah, di sini saya mau menambahkan lebar. Lebarnya saya custom menjadi 100%. Baik, kebanyakan 100%. Lebar ini ya. Sini nggak terlalu kelihatan kalau di sini. Mungkin nanti pas. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mau si background color. Nama bandnya ini tuh menjadi tetap di atas gitu. Jadi pas saya scroll, dia tuh ikut ke bawah. Nah, itu dengan cara position, fixed. Dimana kelihatannya itu jadi nih. Nah, tadi transparan tuh maksudnya seperti ini. Jadi transparan seperti ini. Nah, fiction itu biar digulir ke bawah, di scroll ke bawah, bagian judulnya ikut ke bawah. Nah, seperti itu yang dimaksud position fixed. Lanjut, saya ingin mengedit. Nah, ini nama band udah selesai. Saya ingin mengedit sampul. Sampul ini, sampul bareng-bareng ini, anggota ini, 7 anggota ini menjadi ke tengah. Itu dengan cara, tadi saya namain apa ya? Foto bareng ya? Foto bareng, ya. Cari, aduh, di sini aja berarti. Saya namain foto bareng, maka saya tulisnya juga lagi foto bareng. Foto bareng. Oke, lanjut. Saya ingin, kayaknya ini terakhir dulu deh, nanti ya. Saya edit fotonya dulu. Berarti maksudnya tadi gak usah di ini. Nah, ini foto bareng. Saya edit, mau edit si image-nya. Image. Terus saya mau edit foto barengnya ya. Itu saya desain pertama atau edit pertama saya ingin menggunakan background. Background background ada background color, nanti di belakang fotonya ada warnanya lagi. Langsung saja background color, background color saya custom RGB menjadi 68 7. Ini 67 juga. 67. Nah, nggak terlalu terlihat. Nah, kelihatannya pas saya ubah di sini, saya ingin menambahkan padding. Padding ini tuh antara jarak backgroundnya dengan fotonya. Untuk lebih jelasnya, saya ubah misal 20 px. Nah, terlihat di sini ada background di sini nih warna abu. Nah, itu ada background colornya ya udah masuk. Nah, paddingnya itu jarak ini dengan ini biar kelihatan si backgroundnya seperti itu. Lanjut, saya ingin lebar si fotonya dengan width dan saya custom 90%. Nah, lihat menjadi mengecil seperti ini. Yang tadinya besar jadi kecil. Lanjut, lanjut, saya ingin di bagian sisi ini itu menjadi runcing ataupun tumpul ataupun membulat gitu ya, dengan cara border
radius border. Border, border. Nah, ini ada radius. Nah, saya custom menjadi 20 px. Lihat, ini menjadi tumpul yang tadinya runcing. Lanjut, saya eh, margin top itu ini ya jarak pas buat si ini dan ini gitu. Dari ini ke ini tuh saya mau bikin jarak margin top, saya custom mungkin 20%. Nah, dilihat, nah ini berjarak seperti ini yang dimaksud. Oke, bagian ini selesai. Nah, saya mau sebenarnya masih masih foto bareng tapi ingin tadinya di sisi nih saya mau bikin ke tengah gitu, tapi jadi gak usah pakai foto bareng. Fix, alit, center. Nah, ini sudah, wah, nggak kelihatan ya di sini. Coba di run. Oh, sorry, saya tadi di runnya di bagian CSS. Nah, ini tuh kayak berada di tengah gitu. Tadinya di sisi, gak terlalu kelihatan ya kalau di sini. Nanti saya hasilnya. Oke, saya lanjut style CSS-nya. Setelah foto bareng, tadi saya namanya foto bareng kali ya? Oke, lanjut. Saya ingin mengedit logo ini, logo bentrok ini menjadi ke tengah juga. Sama tadi namanya saya apa ya? Logo ya? Story bareng. Story bareng. Saya namain tuh logo ya nih. Saya namanya logo. Oke, lanjut. Saya logo di sini teks alik lagi. Enter. Buat di tengah. Ini nggak terlalu kelihatan ya di sini. Tapi ini kayaknya udah sejajar nih. Coba kalau di refresh. Nah, di tengah ya. Kalau tadi tuh nggak terlalu kelihatan di sini, jadi nggak apa-apa ya. Nggak perlu bolak-balik dulu. Oke, lanjut. Setelah bagian logo, saya ingin mengedit profil ataupun foto dari masing-masing anggota tadi. Pertama, saya ingin mengedit bagian story image-nya, bagian fotonya. Sorry, gak ada titiknya. Story, story img, story image. Oke, lanjut. Di sini saya ingin mengubah ukuran eh, si ini ya, menjadi 250 px kali ya. Kecil. Di sini tuh suka nggak ke refresh gitu loh, nggak kelihatan. Mau di run lagi. Nah, sekarang lanjut dulu aja ya biar kelihatan perbedaannya. Oke,
Lanjut, setelah ini tuh buat ukuran fotonya ya. Nah, yang kedua ini saya ingin membuat logonya itu menjadi runcing. Dengan cara border, radius, border. Radius saya mungkin akan apa namanya? Apa tadi custom. Ya, saya ingin mengcustom radiusnya menjadi 30 px. Oh, sorry. S-nya tebel, S-nya ini ya. Apa namanya? Gede story-nya. Nah, tadi karena tidak terlihat karena saya tidak kapital ya. Mungkin saya lihatin lagi. Ini tuh untuk lebar fotonya. Dilihat nih. Nah, nah dari kecil jadi besar seperti ini. Lalu border radius itu sama seperti tadi. Runcing foto atau sisi foto menjadi bulat ataupun tumpul ya. Lanjut, saya ingin membuat shadow. Ada bayangan di setiap profil anggota atau foto anggotanya, yaitu dengan cara bold shadow. Um, hmm, nah, ini tuh untuk menetapkan warnanya. Mungkin perlu bukan menetapkan warna apa? Penempatan shadownya gitu, bayangannya. Saya jadi 4px. Mungkin lalu 20. Nah, biar kelihatan kita tambahkan warna dengan cara RGB. Saya custom menjadi 175. 175 itu kalau salah warna putih. Oke, apakah berubah? Oh ya, ini belum ditutup ya. Oke, what's wrong with it? Box shadow 20px RGB. Hmm, ini tuh harus apa ya? Lupa. Ini tuh harus ditutup. Aduh, pegel. Bentar ya. Pengadilan. Oh ya, ini masih di setel. Sorry, dilihat dulu. Saya skip dulu ya. Nanti aku skip dulu karena buat menghemat waktu. Karena itu bagian terakhir. Jadi aku lanjut dulu aja ya. Nanti balik lagi. Nah, di sini saya ingin membuat
ngedit story-nya, bukan fotonya tapi story-nya itu, ngerti ya? Si, saya aku tunjukin aja ini bagian story lagi. Lanjut ke bagian display flex. Nah, saya mau buat display flex. Display flex. Terus apa perintahnya? Display. Nah, flex. Nah, display flex itu agar si ininya horizontal. Foto anggotanya tuh horizontal. Jadi yang tadinya turun ke bawah itu menjadi ke samping seperti itu. Lanjut, saya mau bikin teks ini itu kayak nih. Teks ini tuh menjadi ke tengah dengan cara teks alin teks alin center kita di tengah. Lanjut, aku mau ngebuat saya saya mau ngasih jarak padding kan jarak eh, dalam jarak buat kontainernya gitu. Itu dengan cara padding saya custom menjadi 30 px. Saya coba dulu 30, sorry, tuh 30 px. Oke, ini jarak kontainer ini sama ini ya. Lanjut, di sini saya mau menengahkan elemennya gitu menjadi justified content center karena saya mau menengahkan elemennya. Nah, di sini story udah selesai. Lanjut, saya mau ke bagian margin left. Ini buat story orangnya ya. Story. Dan itu udah pakai huruf gede kalau duduk story orang. Nah, nah, di sini saya mau memberi jarak yang horizontal ini dari ini tuh ada jaraknya dengan cara menggunakan margin left. Margin left. Saya mau custom menjadi 50 px. Oke. Ini sebenarnya 50 ya. Nah, saya sudah lanjut. Di sini saya ingin mengubah setiap story P ini itu menjadi maksudnya paragraf ya. Paragraf ini nih itu saya ubah ukurannya dulu, mau ubah ukuran font size saya custom menjadi 15 px. Nah, coba saya kalau 20 30. Nah, kurang ini apa namanya? Kurang kapital kayak tadi.
Di sini saya ganti menjadi 15 px. Nah, di sini saya selain mengubah ukuran, saya ingin lebarnya menjadi 250 px. Ini buat lebar ya. Nah, buat marginnya saya mau otomatis aja pakai seperti ini. Oke. Oh, ini ada ini nih, ada error bagian sini. Baru nyadar saya. Oh my god. Oke. Margin left saya custom tuh tadi 50 px ya. Nah, oh, tadi saya ke ini. Oke. Tadi oke, sudah selesai. Nah, berikut adalah tampilan setelah saya membuatkan CSS. Sorry, mirip dulu. Maaf. Saya lupa meladirannya di bagian CSS nya. Harusnya di bagian ini, HTML. Nah, berikut adalah tampilan setelah saya edit di CSS. Sekian, terima kasih. Saya Siva Fadila, mohon pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam berbicara maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.